Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menghantar kita memasuki minggu yang kedua karena kasih dan anugerahnya bagi kita. Dan sebabnya marilah kita membawa segala pujian penyembahan kita kepada Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita memuji Dia. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Anugerah Tuhan yang boleh menyertai kami, yang boleh memimpin kami memasuki minggu kedua di bulan Mei ini bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin mempersembahkan kebaktian minggu pagi hari ini dan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Kami ingin mempersembahkan ke dalam tangan Tuhan dengan satu-satunya keyakinan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas jemaat sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi anak surga, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, amin, amin.
sebab anaknya. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhanlah yang memungkinkan kita terpelihara sampai dengan saat ini di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang kita alami. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik bagi kita. Sebabnya mari kita memuji Dia. Tiada berkesudahan kasih setia. Selalu bersama kita.
bicara saudara dan saya. Sebabnya dengan hati yang penuh syukur kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia, kita memuliakan Dia, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan dengan tubuh dan darah Yesus. Karena kasih dan pengampunan Tuhanlah kita boleh tinggal di kemuliaan. Mari kita angkat pujian. Sejauh itu
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, menerangi hati dan pikiranmu dengan rohnya yang kudus, Kristus Yesus Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Selamat kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita hari ini lagi. Kita bersyukur kita boleh berada di minggu kedua di bulan Mei, dan kita patut memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada siang hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Bapak Ibu silakan memperhatikan dalam Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Peneguhan Panggilan Pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah sebuah tema, beritakanlah firman. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memberitakan firman bukanlah hanya tugas seorang pendeta, memberitakan firman bukanlah hanya tugas seorang majelis, seorang penginjil, tetapi tugas kita sekalian, termasuk Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah tantangan pergumulan yang sedang kita hadapi, maka gereja hadir untuk menyatakan kebenaran. Gereja hadir untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, seharusnya bahwa seperti yang saya sering kali katakan kepada semua Bapak Ibu saudara, mulai sekarang stop menyebarkan berita negatif di grup, stop menyebarkan berita corona di grup, tapi mulai sekarang sampaikanlah berita positif, berita baik, berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus kepada saudara-saudaramu, sehingga melalui berita itu orang lain juga boleh diselamatkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya ingin menyampaikan kepada kita 4 catatan penting dari kebenaran firman Tuhan ini. Yaitu yang pertama, memberitakan firman adalah mandat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat amanat agung yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20, dikatakan, segala kuasa ada padaku, oleh karena itu pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu amanat agung. Dan kadang-kala gereja terkecoh dengan istilah amanat agung yang hanya berfokus pada Matius pasal yang ke-28. Tapi pada siang hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini, bahwa memberitakan firman adalah mandat Allah, tugas yang Allah percayakan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara, Paulus pernah berkata begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Oleh karena itu, Bapak Ibu termasuk orang yang celaka kalau tidak memberitakan Injil. Katakan amin. Kita harus memberitakan Injil, karena itulah tugas kita. Ketika Kristus mati dan bangkit, Dia berikan kepercayaan kepada kita. Ketika Kristus mati dan bangkit, Dia berikan tugas yang dimantap kepada kita untuk kita memberitakan Injil. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, yang pertama, memberitakan firman adalah mandat Allah. Karena dalam ayat yang kedua dikatakan,
harus memberitakannya. Jadi jangan sampai saudara sudah diselamatkan Tuhan, kemudian saudara tidak memberitakan Injil. Sementara ada banyak orang merindukan kehadiranmu, ada banyak orang merindukan berita yang kau sampaikan kepada mereka untuk mereka juga bisa mengalami keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak berita yang kadang-kala mendukakan hati kita. Kemarin saya menerima berita dari keluarga kami, ada salah seorang keponakan saya yang harus dipanggil Tuhan. Itu berita duka cita, saudara. Dan di tengah-tengah situasi sama seperti ini, ketika saudara menerima berita yang tidak menyenangkan, berita yang menyedihkan, itu berita juga duka cita. Tetapi saya ingin mengajak kepada kita, hari ini Tuhan memberikan mandat kepada kita, beritakanlah firman. Yang kedua, memberitakan firman adalah mandat Tuhan yang tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, pada poin-poin yang kedua, kita akan melihat 3 hal penting. Yang pertama, pribadi yang memberitakan firman. Kalimat yang dipakai atau kata yang dipakai pada ayat ini adalah siap sedia. Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakannya. Sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Ingat 1 Petrus 2 ayat 9 dia berkata apa? Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, supaya kamu memiliki perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, tetapi kamu karena kita adalah umat pilihan Tuhan, umat yang diciptakan oleh Tuhan, dan Dia mempercayakan tanggung jawab kepada kita untuk memberitakan berita kebenaran Tuhan kepada orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Efesus 2 ayat 10 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 menjadi satu kekuatan bagi kita bahwa gereja dipanggil untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, yang pertama kita harus melihat bahwa sebagai seorang pemberita Injil, kita harus siap sedia. Yang kedua, waktu untuk memberitakan firman. Alkitab mencatat kepada kita baik atau tidak baik waktunya. Jadi tidak ada pilihan lain. Mau hujan, mau panas terik, mau corona, mau tidak ada corona, kita harus memberitakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu semangat. Harus tetap semangat. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Memang kita dihimbau untuk tetap tinggal di rumah. Sesuatu yang sangat menguntungkan, sesuatu yang sangat menyenangkan tinggal di rumah. Walaupun kondisinya sangat membosankan, tetapi disinilah kesempatan. Ketika saudara ada di rumah, para orang tua, saudara punya kesempatan untuk menceritakan Injil, kabar baik kepada anak-anak. Ibu-ibu, ketika engkau pergi ke pasar kaget, beritakanlah Injil. Kesempatan ketika saudara belanja, sampaikanlah kesaksian tentang kebangkitan Kristus kepada orang lain. Jangan tanya bagaimana corona, tetapi tanya ketika kalau hari ini Tuhan Yesus datang, apakah saudara sudah siap untuk masuk kerajaan surga? Coba tanya kepada orang di samping kiri kanan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, pada ayat yang kedua, sikap dalam memberitakan firman. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nyatakanlah apa yang salah. Tidak boleh kompromi. Saudara. Ketika saudara memberitakan Injil, tidak boleh kompromi. Harus berani katakan iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Saudara, ketika punya kesempatan untuk melayani orang banyak, jangan sampai saudara kompromi. Waduh, kalau saya diundang khotbah di sini, kalau saya ngomong gini, jangan-jangan nanti. Jadi kita mulai punya praduga-praduga yang macam-macam. Berani menyatakan kesalahan. Kemudian yang kedua yang diungkapkan pada ayat ini, harus menasihati dengan segala kesabaran. Memang kita mulai dari rumah tangga kita. Anak-anak kita kadang-kadang menjengkelkan kita. Kita nasihati begini, dia kemudian yang dia lakukan bukan yang seperti yang kita nasihati. Kemudian kadang-kadang itu bisa membuat tensi kita naik. Kita mulai marah-marah.
Kita mulai berkata, memang dasar anak ini, ya, memang kadang-kadang kita hilang sabar. Tetapi disinilah ketika kita dapat sama seperti itu, kita diuji untuk sabar. Jadi jangan dengan anakmu saudara tidak sabar, dan kalau dengan orang lain saudara sabar. Harusnya imbang. Yang ketiga, dan pengajaran. Jadi ketika saudara memberitakan Injil, di dalamnya itu ada unsur pengajaran. Kalau saudara ingat renungan saya kemarin pagi, saudara ingat akan kebenaran firman Tuhan bahwa kadang-kadang kita diperhadapkan dengan satu situasi yang membuat kita tidak bisa kontrol. Orang berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Tetapi disinilah kesempatan kita mengajar orang bagaimana orang bisa hidup dalam kebenaran firman. Mungkin keluargamu, mungkin tetanggamu masih hidupnya mempraktekkan praktek okultisme. Inilah kesempatan saudara memberitakan. Kita harus jujur, kadang-kadang tradisi budaya kita sangat mempengaruhi, begitu melekat, begitu kuat, sehingga kadang-kadang kita sulit untuk bisa membedakan mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, alasan mengapa kita harus memberitakan firman. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, dia katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran setan. Akan dibahas. Saya tidak tahu di tengah-tengah situasi sama seperti ini, ajaran apa yang mulai muncul. Pada beberapa waktu yang lalu kita melihat ada semacam, saya tidak mau katakan itu konflik, tetapi saya mau katakan itu debat teologi antara hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain dengan konsep pemahaman yang masing-masing. Yang satu memahami dari sudut pandang ini, yang satu memahami dari sudut pandang ini. Saya tidak mau berkata hamba Tuhan mana yang benar dan hamba Tuhan yang mana yang salah. Karena ketika saya berkata sama seperti itu, maka saya akan membela siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena dua-dua saya tahu orang yang sama dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Apa itu ajaran sehat? Ajaran yang tidak sehat. Ya, ajaran yang membawa orang tidak lagi fokus kepada Tuhan. Saya mulai takut Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya berharap seluruh jemaat Anda pada hari Minggu ini sedang melakukan ibadah di rumah. Kalau Anda mulai berkata, udah enak ibadah di rumah, lebih enak ibadah di gereja, kemudian saudara tidak menggunakan waktu ini, Anda sedang berada dalam satu situasi yang berbahaya. Situasi bisa mempengaruhi saudara, mengubah konsep berpikir saudara untuk berada pada pengajaran yang benar, untuk pengajaran yang tidak benar. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kehadiranmu di tengah-tengah lingkungan di mana saudara berada, saudara mampu untuk menyatakan kebenaran. Yang kedua, pada poin yang ketiga ini, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Itu. Oleh karena itu sangat berbahaya Bapak Ibu kalau saudara lebih senang dengan khotbah yang bicara tentang berkat, kemudian saudara sakit hati kalau bicara tentang dosa. Saudara lebih senang kalau di gereja itu nyanyi tepuk tangan lompat-lompat. Tapi ketika firman Tuhan berbicara keras menegur saudara mulai tersinggung, sakit hati dan pindah gereja. Puji Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, ini tanda-tanda orang yang tidak mau bertumbuh secara rohani. Oleh karena itu saya mau katakan kepada saudara bahwa akan datang masanya orang akan mencari mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Kalau disenangi itu hamba Tuhan itu, kalau dia ngomong enak kita bisa tertawa. Kalau hamba Tuhan yang kita kritik itu, kalau dia ngomong hanya menyakitkan hati. Saudara akan mulai lakukan perbandingan. Di hari ini saya mau beritahu kepada saudara, ketika saudara menentukan sikap lebih senang dengan hamba Tuhan yang dihura-hura jadikan mimbar sebagai tempat di mana dia membuat sebuah
biasa dipanggil itu humor. Ya, buat ramen-ramen yang bikin lucu-lucu, saya ya boleh-boleh juga. Tetapi kalau mulai dari awal khotbah sampai dengan akhir khotbah, semuanya dengan tertawa-tertawa, habis itu pulang saudara nggak pernah ingat ayat firman Tuhan, ini bahaya. Oleh karena itu saudara, memang ini masanya. Orang lebih senang dengan model-model pelayanan sama seperti ini. Saya mau beritahu kepada seluruh jemaat hari ini, ketika kau mendengarkan suara melalui pemberitaan firman Tuhan ini, jangan sampai saudara tertipu dan masuk pada jerat. Yang ketiga, pada poin yang ketiga, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ingat, khususnya para orang tua, mulai sekarang, jangan ketika Anda susah untuk membuat anakmu tidur malam-malam, Anda mulai cerita dengan dongeng. Seringkali saya katakan, sudah mulai cerita yang membuat anak itu takut supaya dia cepat tidur. Pernah saya katakan kepada saudara, ada ibu-ibu yang susah anaknya tidur, dia garuk dinding, kemudian dia tidur suara kucing. Ngeong. Pertanyaannya, siapakah ngeong itu? Bukankah sang ibu adalah ngeong? Maka nanti anak-anak akan berusaha, dia akan mempraktikkan hal yang sama. Oleh karena itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab ini ada ribuan jutaan cerita. Maka ceritakanlah kebenaran kepada anak-anaknya, kepada keluarga, sehingga mereka dipersiapkan untuk menghadapi tantangan ke depan. Mereka siap untuk memberitakan Injil Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang keempat, ketahanan diri dalam pemberitaan firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Penguasaan diri itu penting. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara semangat memberitakan Injil, tetapi Alkitab juga berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal. Apalagi saudara hamba Tuhan yang masih muda, paling senang ketika dipuji-puji orang, kadang-kadang akhirnya lepas kontrol. Ketika saudara memberitakan orang, saudara paling senang dipuji orang, aduh selamat ya Pak Pendeta, luar biasa firman Tuhannya, saya sangat diberkati. Wah, betapa bangga ketika saudara. Tapi betapa sakitnya ketika saudara dikoreksi. Oleh karena itu Paulus katakan kepada Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Cara berpakaian pun harus dikuasai, tutur katamu harus dikuasai, makanmu juga harus dikuasai, cara dudukmu juga harus dikuasai. Semuanya harus dikuasai. Tujuannya apa? Supaya kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Sehingga firman Tuhan yang kita beritakan, firman Tuhan yang kita sampaikan menjadi berkat, membuat orang mengalami pertumbuhan, membuat orang mengalami kemajuan secara rohani. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sabarlah menderita. Dan apakah saudara termasuk orang yang sabar menghadapi penderitaan? Atau saudara termasuk orang yang cepat mengeluh ketika diperhadapkan dengan penderitaan? Ada saya punya teman namanya sabar. Ada sabar kasih buah, ada sabar melaut, ada sabar mengababan, banyak sabar. Saya berharap mereka-mereka ini adalah orang yang paling sabar di dunia. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya cukup kenal mereka, saya cukup dekat dengan mereka dalam kehidupan mereka, walaupun saya tidak tahu persis tentang apa yang mereka kerjakan. Tapi saya senang dengan nama mereka, sabar. Ketika saya bertemu dengan mereka, saya katakan, selamat siang Pak Sabar. Bagaimana bisa sabar hari ini? Dia hanya melihat saya dengan senyum. Sabar menderita. Memberitakan Injil, membutuhkan ada harga yang harus dibayar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, barang siapa mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, pikul salib. Saya mau tanya kepada semua yang duduk hari ini, semua yang dengar firman Tuhan ini, apakah saudara termasuk orang yang sabar? Jangan jawab. Dan biarlah masing-masing menjawab di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dari poin yang keempat, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Saudara,
Di ayat 2 dia berkata, beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Tapi di ayat yang ke-5 ini, dia berbicara, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanannya. Jadi memberitakan Injil merupakan satu pekerjaan mulia yang harus saudara dan saya lakukan. Saudara saya dan saya harus kerjakan. Dan ketika saudara melakukan ini, saudara adalah seorang pemberita Injil. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rindu kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran. Saya rindu kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman. Saya rindu hari ini firman Tuhan ini berbicara kepada saudara-saudara sekalian, memberikan sebuah semangat yang baru, memberikan kepada saudara kekuatan yang baru, memberikan kepada saudara dorongan yang baru untuk tidak tinggal. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang diberkati oleh Tuhan dengan renungan setiap pagi yang saya kirim ke saudara. Tapi kalau saya hitung-hitung dengan semua renungan yang saya kirim, hampir mendekati 300 orang yang terima setiap pagi dengan renungan saya. Baik itu di grup gereja, di grup keluarga saya, di grup-grup yang lain saya kirim. Saya yakin dan percaya ada banyak orang, memang banyak yang memberikan respon. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Puji Tuhan. Ada yang baru buka handphone saya, belum mendengar semua, langsung Pak terima kasih untuk firman Tuhan-Nya. Padahal firman Tuhan itu ada sekian bahasa, 15, 14 sampai 15 menit. Saya lihat itu. Jadi dia baru buka, langsung terima kasih Pak untuk doa dan firman Tuhan. Pertanyaannya, dalam kecepatan berapa detik dia baca kepada dia mendengar itu. Kenapa? Saya membuat renungan itu pada jam 2 subuh. Saya bangun pagi, saya membuat renungan itu. Kadang-kadang salah-salah, saya rekam. Maka saudara yang mengikuti renungan saya pada beberapa waktu yang lalu, ada 3 kali mengucapkan selamat pagi, tapi tidak ada yang komplain. Puji Tuhan. Saya harap semuanya membaca dengan baik, karena tidak ada yang komplain. Karena itu sesudah dikirim, baru ternyata ada kesalahan. Tapi saya tahu semuanya berkata, Pak terima kasih untuk firman Tuhan-Nya sangat memberkati. Puji Tuhan. Berarti mereka tidak lihat kesalahan yang saya lakukan. Hanya 2 kemungkinan. Mereka baca dengan baik, mendengar dengan baik, atau cukup mereka lihat dan untuk menyenangkan hati saya, mereka kirim terima kasih. Kesimpulan, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 catatan penting yang perlu kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, memberitakan Injil adalah tugas semua orang percaya. Termasuk tugas Bapak Ibu saudara yang hari ini dengar firman. Tanpa terkecuali. Baik anak sekolah dulu tugasmu, beritakan Injil, sampaikan Injil kepada orang tuamu. Sampaikan Injil ke teman-teman sekolah di mana kalian berada, sampaikan kepada mereka supaya mereka juga dengar Injil Kristus. Yang kedua, memberitakan Injil berarti siap bayar harga. Ketika kita memberitakan Injil, pasti ada tantangan, pasti ada persoalan, pasti kita diejek, pasti kita diolok dan sebagainya. Tapi itulah harga yang harus kita bayar. Bahkan memberitakan Injil bisa membuat kita dikucilkan dari keluarga. Yang ketiga, memberitakan Injil berarti menyelamatkan orang lain dari kebinasaan. Kenapa? Akan datang waktunya orang tidak akan mau dengar lagi ajaran Mesias. Maka inilah kesempatan. Di tengah-tengah situasi virus corona ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo mari kita gunakan kesempatan dengan baik, memberitakan Injil kepada mereka, sehingga melalui kehidupan kita, ketika saudara menyampaikannya, banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Dalam ketika saya pagi renungan, salah satu respon dari Sumba Tengah berkata begini, Pak, tolong doakan, karena firman Tuhan yang Bapak sampaikan, itulah yang terjadi di daerah kami. Masih terlalu banyak orang menyelesaikan masalah dengan cara perdukunan. Masih banyak orang yang mempraktekkan pola-pola perdukunan di daerah kami. Tolong doakan kami, khususnya Sumba Tengah, sehingga kami sungguh-sungguh melihat kemuliaan Tuhan.
Saudara, ketika saya dengar itu, hati saya hancur. Kenapa? Saya pernah berada di Sumba Tengah dan Sumba Timur. Saya tahu bagaimana kebiasaan saya. Tetapi, puji Tuhan, Tuhan menolong, memberkati kita sekali. Yang terakhir, memberitakan Injil berarti siap meninggalkan segala kepentingan pribadi kita dengan mengedepankan kepentingan orang lain. Memberitakan Injil berarti bersedia meninggalkan kepentingan pribadi kita demi mengedepankan kepentingan orang lain. Saudara, satu saat saya guyon ketika dalam perjalanan di mobil, kemudian saya begini, puji Tuhan, orang-orang di bumi ini tidak mau masuk surga, puji Tuhan, supaya biarlah di surga itu ada tempat yang lebih luas sehingga saya bisa berolahraga, saya bisa main bola karena saking luas. Tapi saya yakin dan percaya, saudara semua yang dengar firman Tuhan hari ini pasti ingin masuk surga. Kalau saya tanya siapa ingin masuk neraka, pasti tidak akan mungkin ada yang menjawab. Tapi semua saudara yang hadir hari ini pasti ingin masuk surga. Kata kuncinya, beritakanlah Injil. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Karena itulah mandat yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan buat kami hari ini. Kami tahu bahwa memberitakan Injil adalah tugas yang Tuhan percayakan kepada kami, yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan. Oleh sebab itu, mampukanlah kami Tuhan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Mampukanlah kami supaya kami dapat mengerjakan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap untuk melakukan firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sambil meja perjamuan kudus akan disiapkan, mari kita mengangkat pujian pada kaki salib-Mu, Yesus Ku berlindung. Sambil mengucap syukur kepada saudara-saudara yang belum
setelah dibaptis baru ikut mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Sakramen perjamuan kudus ini juga disediakan bagi semua saudara-saudari yang telah dibaptis dan menjadi warga gereja lain. Namun pada kesempatan ini, saudara boleh berada bersama-sama dalam ibadah pada hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dan kita mengaku dosa-dosa kita. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami mengakhiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala perbuatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama. Maka kiranya melalui perjamuan ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk roti dan anggur. Ya Yesus, Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menerima sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami mohon. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Roti yang saya pecah-pecahkan ini mengingatkan kepada kita tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang menyerahkan dirinya mati untuk saudara dan saya. Cara minuman yang seringkali kita pergunakan untuk mengucap syukur mengingatkan kepada kita tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan bagi kita untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Perjamuan kudus ini disediakan bagi kita sekalian. Mari datanglah, karena segala perkara telah tersedia. Amin. Sambil roti dan anggur akan dibagikan, Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian bait yang kedua. Pada kaki salib-Mu, kasih-Mu, terima kasih. Is
Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ketika kamu makan, menjadi peringatan akan kami. Ambillah dan makanlah. Silakan angkat cawan minuman yang di tangan saudara masing-masing. Jangan saudara pandang kepada anggur yang kelihatan, tapi pandanglah kepada Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya untuk saudara-saudara dan saya. Ketika saudara minumnya, menjadi peringatan akan Dia. Ambil dan minumlah dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa mengucap syukur untuk perjumpaan kudus hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk perjumpaan kudus yang sudah kami nikmati hari ini. Kami mau terima dengan iman bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami mengalami pemulihan. Yang sakit dalam nama Yesus sembuh, yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini kami percaya mujizat Allah terjadi bagi setiap hamba-Mu yang telah Engkau lawat mereka dengan firman dan perjumpaan hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bersama-sama dengan segala percaya di segala tempat pada segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan syukur kita pada hari ini. Mulai pasal 3 ayat 10, bahwa seluruh persembahan ke dalam perbedaan umat Tuhan, supaya di sana tersedialah segala sesuatu yang Tuhan cukupkan untuk kehidupan dalam umat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita akan memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan dari pujian bait yang keempat, pada kaki salibmu ku tetap percaya.
Mari kita tundukkan kepala kita menyatukan hati kita untuk berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan kepada kami. Sehingga sampai dengan detik ini Tuhan, kami hidup karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar, yang memungkinkan kami terpelihara dengan baik dan sempurna. Di tengah-tengah situasi dunia, kondisi bangsa dan negara dan kota kami, dengan wabah COVID-19 ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan memelihara kami dengan sempurna. Kami tetap dapat melakukan aktivitas kami baik di dalam maupun di luar rumah, walaupun tidak seperti biasanya Tuhan. Kegiatan kami sangat terbatas karena situasi yang ada. Namun Tuhan menjadi jaminan menjaga dan melindungi kami sampai dengan saat ini. Kami terus berdoa untuk kondisi dunia di tengah wabah yang ada. Kami berdoa supaya tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan karena wabah virus corona ini ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan dan campur tangan Tuhan, sehingga Tuhan menyembuhkan mereka yang terkena dampak daripada corona ini Bapa. Kami memperkatakan dengan iman kami di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka yang saat ini mengalami dampak COVID ini ya Tuhan. Engkau lepaskan mereka dari roh maut, roh kematian yang mengancam nyawa mereka. Tuhan, menolong tim medis sebagai garda di depan yang harus menangani setiap pasien-pasien yang ada. Beri mereka juga kesehatan, kekuatan, perlindungan. Tuhan, menolong mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan tiap-tiap hari, di mana mereka juga harus berpisah dari keluarga mereka beberapa bulan yang telah mereka jalani. Tuhan, menolong mereka dengan tanggung jawab yang besar, sehingga mereka dimampukan untuk dapat menangani setiap pasien-pasien yang terkena dampak COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau menyatakan mujizat-Mu sehingga setiap hari ada orang-orang yang boleh disembuhkan dengan campur tangan Tuhan sendiri. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus, wabah ini boleh berlalu dan kami boleh melewatinya karena pertolongan Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas dunia ini. Engkau Allah yang maha kuasa yang kami percayai. Engkau tidak akan pernah tinggal diam. Engkau akan turun tangan dan menolong memulihkan keadaan dunia, memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, lindungi anak-anak Tuhan. Lindungi setiap mereka yang bekerja. Karena dampak daripada COVID ini Tuhan, ada banyak pengangguran, ada banyak terjadi PHK di mana-mana. Kelaparan sudah mulai terjadi di berbagai negara. Bahkan Tuhan Yesus, hubungan sosial satu dengan yang lain juga Tuhan mengalami dampak yang luar biasa, di mana setiap orang harus tinggal di rumah dan beraktivitas di dalam rumah. Tentu itu tidak mudah ya Tuhan. Kami sungguh merindukan Tuhan memulihkan keadaan ini seperti semula, sehingga dapat beraktivitas selayaknya. Tolong anak-anak kami yang masih mengikuti pendidikan secara online Tuhan, dalam proses belajar mengajar, sehingga mereka tidak jenuh, mereka tidak bosan, dan mereka dapat mengikutinya pada semester ini dan melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Kami doakan jemaat-jemaat yang mengalami kondisi kesehatan yang terganggu, Tuhan juga menolong di tengah cuaca yang begitu ekstrim, hujan dan juga panas. Tuhan menolong sehingga mereka yang sakit boleh disembuhkan, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disegarkan kembali. Berkati setiap jemaat yang masih bekerja Tuhan, lindungi dengan kasih Tuhan, pelihara, cukupkan segala kebutuhan mereka tiap hari. Biarlah kasih setia Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa supaya ibadah yang kami lakukan tiap minggu di rumah kami masing-masing, kami dapat nikmati dalam kebersamaan dengan keluarga kami. Walaupun Tuhan, kami merasa bahwa sampai kapan kami bisa beribadah di rumah seperti ini Tuhan. Namun biarlah Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, membawa kami lebih dekat lagi satu dengan dalam keluarga yang ada. Oleh sebab itu Tuhan, tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa berdoa. Kami memohon terus belas kasihan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan mampu menyatakan dengan kondisi dunia yang sedang terjadi. Tolong pemerintah kami Tuhan, sehingga mereka diberi hikmat dalam kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan, sehingga tidak menyusahkan seluruh masyarakat Indonesia ataupun untuk dunia juga Tuhan. Tapi biarlah kebijakan yang ada sungguh dapat Tuhan Yesus setidaknya telah mengurangi Tuhan Yesus hal-hal yang dapat memperbesar terjadinya wabah yang berkepanjangan ini Bapa.
Terima kasih Tuhan. Kami bawa dan serahkan Tuhan segala pergumulan kami dalam doa syafaat kami dengan satu keyakinan bahwa Allah yang mendengar, Allah juga akan bercampurkan mau tepat pada waktunya. Terpujilah Kau Tuhan. Kami mengakhiri Tuhan Yesus doa kami sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita pada siang hari ini, baik persembahan kotak maupun juga persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan pujian pengharapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati melalui saudara-saudara sekalian, mulai detik ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.